Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Baik pemirsa, berita pertama diawali dari pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menyampaikan bahwa pembentukan alat kelengkapan Dewan DPR RI akan selesai sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, di mana nantinya Badan Musyawarah digunakan untuk membahas penentuan AKD dan komisi-komisi di DPR RI. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD di DPR RI akan rampung sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Dasko mengatakan DPR RI bakal mengumumkan pembentukan AKD pada 15 atau 16 Oktober 2024. Ia mengungkapkan nantinya DPR RI bakal menggunakan Badan Musyawarah atau BAMUS untuk membahas penentuan AKD dan komisi-komisi di DPR RI. Dalam penentuan pimpinan AKD, mekanismenya juga akan disamakan seperti pemilihan pada periode sebelumnya, yakni melalui BAMUS dan fraksi sesuai dengan Undang-Undang MD3. Pembentukan AKD perkiraan sekitar tanggal 15 atau 16 Oktober sebelum pelantikan. Itu mekanismenya seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, mekanismenya seperti yang sudah lalu-lalu disampaikan adalah kemudian kita membuat semacam BAMUS itu serta fraksi-fraksi untuk menentukan pimpinan AKD dan itu sesuai dengan MD3 ya. Ini kita berpatokan pada Undang-Undang MD3 dalam penentuan siapa yang kemudian akan menjadi pimpinan. Selain itu, ia menyatakan kemungkinan komisi di DPR RI bakal berjumlah 12-13. Tapi keputusan itu masih menunggu pos kementerian dan lembaga yang akan dibentuk pemerintah ke depan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, setelah putuskan pengembalian rumah jabatan anggota ke negara pada rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan seluruh fraksi di DPR, pimpinan DPR RI pastikan telah menyerahkan fasilitas rumah dinas anggota DPR RI kepada negara pada 30 September lalu. Pimpinan DPR RI memastikan telah menyerahkan fasilitas rumah dinas anggota DPR RI kepada negara pada 30 September lalu. Selain itu, pimpinan DPR RI juga akan segera membahas tunjangan bagi anggota Dewan yang telah berakhir masa jabatannya untuk dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pada intinya pimpinan DPR RI telah menyerahkan fasilitas kepada negara sejak 30 September 2024 lalu. Di sisi lain, ia juga menyampaikan tunjangan untuk anggota Dewan yang telah menyelesaikan masa jabatan periode sebelumnya akan dibahas secara seksama untuk dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Jadi 30 September kemarin rumah dinas sudah dikosongkan, demikian. Nah, mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan fasilitas rumah jabatan anggota atau RJA dikembalikan kepada negara. Pasalnya sebagian besar kondisi RJA cukup memprihatinkan sehingga memerlukan biaya perawatan yang cukup besar. Setelah melalui rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan seluruh fraksi di DPR RI, diputuskan bahwa RJA akan dikembalikan kepada negara. Keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, dalam upaya mengurangi emisi karbon, PLTU Suralaya telah gunakan teknologi ultra super critical yang berhasil menekan emisi karbon hingga 15%. Selain itu pemirsa, Komisi 7 DPR RI periode 2019-2024 juga meminta aksi CSR PLN Indonesia Power dalam pelestarian lingkungan sekitar.
Dalam mengurangi emisi karbon, PLTU Suralaya telah menggunakan teknologi ultra superkritikal yang berhasil menekan emisi karbon hingga 15%. Selain penggunaan teknologi handal, Komisi 7 DPR RI meminta aksi CSR PLN Indonesia Power dalam pelestarian lingkungan sekitar. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong aksi penghijauan di sekitar wilayah PLTU Suralaya sebagai aksi nyata CSR PLN Indonesia Power. Diketahui PLTU Suralaya menyumbang emisi karbon hingga 1.500 ton per hari dari sisa pembakaran batu bara. Sehingga diharapkan selain pemberdayaan masyarakat sekitar, PLN Indonesia Power dapat memberikan bantuan berupa pemeliharaan lingkungan hijau. Maka tadi juga ada saran atau ada masukan agar CSR PLTU Suralaya tidak semata-mata pemberdayaan dalam pengertian bagus, itu satu sisi pemberdayaan masyarakat, tetapi juga bagaimana penghijauan misalnya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Asman Abnur menyampaikan masih terdapat ketimpangan infrastruktur di area sepanjang PLTU Suralaya. Hal ini perlu menjadi perhatian PLN Indonesia Power agar tidak hanya fokus menekan emisi karbon melalui sistem carbon capture and storage, namun juga lebih memperhatikan kelestarian lingkungan masyarakat di sekitar pembangkit. Jadi dua pemandangan yang berbeda, di luar dan di dalam. Mungkin ini perlu dipikirkan juga oleh Indonesia Power. Ini CSR-nya bukan hanya untuk publik, tapi juga termasuk menghijaukan kiri kanan itu. Dari Banten, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jumlah alat kelengkapan Dewan DPR RI periode 2024-2029 masih sama seperti periode 2019-2024. Meskipun dalam rapat paripurna telah disahkan Undang-Undang Kementerian Negara yang memungkinkan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga, namun perubahan jumlah AKD tidak tertutup kemungkinan karena adanya penyesuaian nomenklatur kementerian atau lembaga pada pemerintahan baru, yakni pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Setahu aku sih ada Ahmad Dhani, Mulan Jamila, Denny Cagur, sama Pasha Ungu ya. Kalau aku sih berharapnya DPR itu yang akan datang ya, kinerjanya tuh lebih bagus lagi, terus habis itu lebih pro rakyat. Terus apalagi ya, mungkin yang ketunda di sebelum-sebelumnya itu bisa selesai juga gitu. Kalau yang terkini-kini itu setahu aku yang Undang-Undang Masyarakat Adat ya, tentang itu sih. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Ketua DPR RI periode 2024-2029, Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan saat ini jumlah AKD di DPR RI masih mengikuti nomenklatur kementerian atau lembaga yang ada. Pimpinan DPR RI bersama pimpinan-pimpinan fraksi di DPR RI akan melakukan rapat konsultasi guna menetapkan jumlah AKD dan komposisi pimpinan-pimpinan AKD. Dan pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Setelah pelantikan pada 1 Oktober 2024, disusul penetapan pimpinan DPR RI, berikutnya pembagian seluruh anggota DPR RI periode 2024-2029 pada setiap alat kelengkapan Dewan atau AKD, mulai dari Komisi 1 sampai Komisi 11, BKSAP, Balek, Banggar, BAKN, BURT, dan MKD. Jumlah AKD di DPR RI periode 2024-2029 masih sama seperti periode 2019-2024, meski telah disahkan Undang-Undang Kementerian Negara yang memungkinkan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga. Ketua DPR RI periode 2024-2029, Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan, saat ini jumlah AKD di DPR RI masih mengikuti nomenklatur kementerian lembaga yang ada. Pimpinan DPR RI bersama pimpinan-pimpinan fraksi di DPR RI akan melakukan rapat konsultasi untuk menetapkan jumlah AKD dan komposisi pimpinan-pimpinan AKD. Terkait perubahan jumlah AKD, menurut Puan tergantung dari hasil rapat konsultasi tersebut. Mekanismenya setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru, kita akan lakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa AKD. Tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam rapim dan nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru. Itu dulu. Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 Sufmi Dasko mengungkapkan, belum ada keputusan terkait perubahan jumlah alat kelengkapan Dewan atau AKD di DPR RI periode 2024-2029. Namun, perubahan jumlah AKD tidak tertutup kemungkinan karena menyesuaikan nomenklatur kementerian lembaga pada pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Selain itu, dari hasil simulasi terhadap komisi-komisi dan jumlah mitra kerjanya, ada komisi yang ternyata memiliki mitra kerja terlalu banyak. Hal itu mendorong adanya kemungkinan pengembangan komisi di DPR RI sehingga AKD optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. Penetapan komisi-komisi akan mengikuti waktu dari penetapan nomenklatur supaya nanti penetapan komisi dan AKD itu pas kan dengan mitra pemerintah. Kita kan kalau ngelihat juga dengan kepadatan komisi dan AKD sekarang yang memang ada satu dan beberapa yang numpuk. Nah itu kita perkirakan akan menambah kira-kira 1 atau 2 komisi. Demikian. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, DPR baru berikan harapan segar perbaikan di segala sektor, salah satunya bidang ekonomi di daerah pemilihan. Tingginya harapan masyarakat pada 580 anggota Dewan yang telah dilantik pada 1 Oktober silam menjadi pertanda bahwa aksi nyata dan komitmen kerja DPR baru sangat dinantikan oleh publik. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami
pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, salah satu komitmen perbaikan di segala bidang datang dari wajah baru DPR RI dari Dapil Jawa Timur 6, yakni Rifki Abdul Halim. Untuk selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Silakan Vincent. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Nusantara 1. Dan pemirsa, banyaknya wajah-wajah baru yang mewarnai DPR RI tentunya mengulik perasaan kita untuk mengulik apa sebenarnya dari wakil-wakil rakyat ini. Dan kita akan kulik salah satunya, yaitu Bapak Rifki Abdul Hakim dari fraksi PKB dan untuk pemilihan daerah Jawa Timur. Pak, terkait misi Bapak di sini, Pak, seperti apa Pak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia? Pastinya saya mewakili dari Dapil 4 Jawa Timur, Jember Lumajang. Tapi saya tidak hanya mewakili dari dapil tersebut, tapi saya akan mewakili untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang saya harapkan adalah perbaikan demokrasi ke depan, terus perbaikan ekonomi untuk masyarakat kecil, utamanya kalau di dapil saya itu utamanya untuk para petani dan nelayan. Itu sih yang ingin saya perjuangkan. Selama saya turun di dapil kemarin, banyak keluhan dari masyarakat tentang langkanya pupuk. Nah, ini saya pengen memperjuangkan bagaimana agar para petani ini mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pupuk. Saya akan berkomunikasi dengan BUMN-BUMN terkait, perusahaan-perusahaan pupuk, agar suplainya bisa lebih merata, bisa diakses langsung oleh masyarakat. Mungkin kita akan mengurangi tali distribusinya gitu. Mungkin kemarin para petani menyampaikan ke saya sebenarnya mampu untuk beli, bahkan yang pupuk tidak bersubsidi pun mampu, cuman barangnya yang nggak ada. Ya itu yang akan coba kita cari, kita diskusikan dengan BUMN-BUMN terkait, perusahaan-perusahaan pupuk terkait. Berarti ini sudah ada Pak komisinya yang akan dituju Pak, berarti ya? Sudah ada penempatan komisinya Pak? Kalau untuk komisi itu tergantung penugasan dari partai, tapi perjuangan kita tidak terbatas dari komisi, karena kita bisa menyampaikan aspirasi ke fraksi, nanti fraksi bisa masing-masing komisinya bisa kita titipkan aspirasi-aspirasi dari konstituen kita. Harapan Bapak terakhir untuk kesejahteraan Bapak dengan adanya Bapak di DPR ini? Untuk saya sendiri? Bagi umum Pak, masyarakat Indonesia. Oh, untuk umum. Ya, saya berharap dengan adanya saya hadir baru di legislatif, saya bisa membuatkan warna baru di legislatif. Saya juga kemarin pada saat di Lemhanas, saya bertemu dengan banyak sekali teman-teman muda, bahkan di bawah umur 40 tahun dari berbagai macam partai. Jadi kita bersepakat, kita tidak melihat dari mana partai kita, tapi kita bersama-sama untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Selamat dan selamat bertugas. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota baru di DPR RI. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.
Baik, terima kasih rekan Vincent atas laporannya dari Senayan, Jakarta. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan, Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazir dan selamat sore pemirsa. Kita menyaksikan kembali headline media online bersama saya Dadi Ramadan. Dan berita pertama menjadi headline di media online yaitu adalah penghapusan fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR RI. Hasil konsultasi pimpinan DPR dan juga seluruh fraksi. Anda dapat menyaksikannya di layar kaca Anda di mana beberapa media online menyoroti terkait hal ini di mana anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota, melainkan digantikan dengan uang tunjangan perumahan setiap bulannya dengan besaran tunjangan yang belum ditentukan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan RJA yang berlokasi di Kalibata dan Ulu Jami akan dikembalikan ke negara yaitu Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang. Dan berbagai dokumen sedang disiapkan untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara berkaitan dengan pengembalian aset-aset tersebut. Rumah dinas tersebut dinilai sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian dan membutuhkan banyak sekali biaya pembiayaan yang harus dikeluarkan mengingat usia yang sudah uzur. Dan kita beralih ke headline media online selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu semangat baru parlemen lewat pesta rakyat di Senayan. Anda dapat menyaksikannya di layar kaca, informasinya di mana ribuan penonton mulai memadati lapangan gedung DPR MPR Jakarta sejak siang hari untuk menyaksikan gelaran People Fest 2024. Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga simbol harapan baru bagi parlemen yang baru dilantik. Acara ini menjadi cerminan semangat kebangsaan dan juga keberagaman, serta menjadi wadah untuk menyambut parlemen baru periode 2024-2029 yang diharapkan membawa perubahan positif bagi bangsa. Dengan dukungan berbagai pihak, acara ini mengirimkan pesan kuat bahwa perubahan di parlemen harus selalu didasari pada aspirasi dan juga kepentingan rakyat.
Semangat persatuan dan kebersamaan yang tercermin dalam acara ini diharapkan menjadi energi positif bagi parlemen baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online yang terbit pada hari ini, yaitu penghapusan fasilitas rumah dinas bagi anggota, hasil konsultasi pimpinan DPR dan seluruh fraksi, serta semangat baru parlemen lewat pesta rakyat di Senayan. Sekian dari saya, Dadi Ramadan, kembali ke rekan Azia. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.